Jangan lakukan sesuatu kalau itu merusak, mengganggu kesehatan jasmani kita. Mau berobat mau enggak, kalau udah waktunya mati, mati aja. Kalau belum waktunya mati, ya nggak mati, nggak begitu. Berobat ini bukan urusan mati atau hidup, tapi urusan sehat apa tidak. Barang siapa membunuh diri dengan besi, maka besi itu di tangannya ditusukkan ke dalam perutnya di neraka jahanam. Tetap begitu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bahas pada kesempatan ini bagian ketiga tentang akhlak kepada diri kita sendiri. Apa saja itu? Yang pertama atau poin yang kelima, yaitu menjaga kesehatan jasmani. Setiap kita punya keharusan menjaga kesehatan jasmani. Ini akhlak kita kepada diri sendiri. Maka jangan lakukan sesuatu kalau itu merusak, mengganggu kesehatan jasmani kita. Misalnya bersikap berlebihan. Berlebihan itu bisa merusak jasmani kita. Makanya kita disuruh makan, disuruh minum. Wa kulu washrobu, tapi wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Dan ternyata banyak orang punya penyakit, penyakitnya karena kelebihan, bukan karena kekurangan. Makanya Allah nggak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi jangan merusak jasmani, tapi harus menjaga kesehatan jasmani. Lalu jangan mengkonsumsi yang sudah jelas-jelas bisa merusak diri kita sendiri, mengganggu kesehatan jasmani kita. Yaitu misalnya mengkonsumsi minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Jangankan minuman keras dan narkoba, rokok saja jangan. Jangan merokok. Begitu seharusnya seorang muslim. Jangan merokok. Tapi banyak sekali kaum muslimin yang merokok. Dan kalau sudah merokok, dia tidak menunjukkan akhlak kepada orang lain. Dia merokok di sekitar orang lain, sehingga asapnya dihirup oleh orang di sekitarnya. Ini tidak berakhlak baik pada orang lain. Bahkan jangankan orang lain, anggota keluarga sendiri dia nggak peduli. Ada suami merokok di samping istrinya. Ada bapak merokok sambil menggendong anaknya, sambil main sama anaknya. Ini tidak punya akhlak. Oleh karenanya, kepada diri sendiri kita harus berakhlak baik. Tidak mengkonsumsi yang bisa merusak diri kita sendiri. Lalu, karena kita harus berakhlak baik pada diri sendiri dalam konteks menjaga kesehatan jasmani, maka seandainya kita sakit, kita juga harus berdoa dan berobat. Jangan sakit nggak mau berobat, nanti juga sembuh sendiri. Jangan begitu. Apalagi sampai ngomongnya apa? Mau berobat mau enggak, kalau udah waktunya mati, mati aja. Kalau belum waktunya mati, ya nggak mati, nggak begitu. Berobat ini bukan urusan mati atau hidup, tapi urusan sehat apa tidak. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan, ma anzalallahu azza wa jalla min da'in illa wa anzala lahu dawaan. Tiada Allah subhanahu wa ta'ala, tiada Allah azza wa jalla menurunkan satu penyakit kecuali dia menurunkan juga obatnya. Jadi kalau ada penyakit,
pasti ada obatnya. Cuma alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Sehingga apa yang dulu bukan obat sekarang jadi obat. Kenapa? Orang baru tahu kalau itu obat. Padahal itu dari dulu sudah ada, cuma nggak tahu. Mengkudu ada nggak? Udah ada dari dulu. Bahkan buah mengkudu itu dibuang begitu saja. Jatuh dari pohonnya sudah jadi sampah. Ternyata buah mengkudu bisa jadi obat sesudah diteliti. Kenapa? Dia jadi tahu setelah ada penelitian. Itu contoh. Banyak daun-daunan, buah-buahan itu bisa menjadi obat. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan likulli da'in dawa. Faiza usiba dawa uddabar, faiza usiba dawaun adda'a bari'a biiznillah. Tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Maka kalau penyakit bertemu dengan obat, sembuhlah orang sakit dengan izin Allah. Yang menyembuhkan itu Allah. Obat hanya perantara, hanya sebab. Nah, oleh karenanya setiap muslim harus berakhlak pada dirinya sendiri dengan cara menjaga kesehatan jasmani. Yang terakhir, akhlak kepada diri sendiri itu adalah tidak membinasakan diri sendiri. Tidak membinasakan dirinya sendiri. Jangan membunuh dirinya sendiri. Yang disebut dengan bunuh diri. Jangan. Di dalam satu hadis, saya bacakan terjemahnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa membunuh diri dengan besi, maka besi itu di tangannya ditusukkan ke dalam perutnya di neraka jahanam. Tetap begitu selamanya. Jadi kalau orang bunuh diri dengan cara mengambil pisau, terus dia tusuk tubuhnya, nanti dia di neraka dihukum dengan cara itu. Di neraka dia menusuk-nusuk terus tubuhnya. Tetap begitu selamanya. Siapa yang meminum racun untuk membunuh dirinya, dia akan meminumnya seteguk demi seteguk dalam neraka jahanam. Tetap begitu selamanya. Kalau di dunia, dia minum racun, kelepar-kelepar mati. Di neraka, minum kelepar-kelepar tapi nggak mati. Terus begitu selamanya. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari bukit untuk membunuh dirinya, nanti dia akan menjatuhkan dirinya dalam neraka jahanam. Tetap begitu selamanya. Jadi kalau di dunia ini orang naik ke gedung tinggi, lalu dia menjatuhkan dirinya, mati untuk bunuh diri. Nanti hukumannya di neraka begitu. Dia naik ke tempat yang tinggi, terus dia menjatuhkan dirinya, cuma nggak mati. Cuma merasakan sakit yang sangat. Nanti dia naik lagi, jatuhkan dirinya lagi, naik lagi, jatuhkan dirinya lagi, terus begitu. Ini, nah kalau orang bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya dengan kereta, nggak tahu ya nanti di neraka ada kereta apa enggak. Dia juga akan begitu. Dia akan disiksa dengan cara menabrakkan dirinya dengan sesuatu. Di dunia dia mati, tapi di neraka dia tidak mati. Oleh karenanya sayangi diri kita sendiri, jasmani, rohani, itu harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah bahasan kita bagian akhir tentang akhlak kepada diri sendiri. Dari sini nanti kita baru bisa berakhlak baik kepada orang lain, berakhlak baik kepada binatang, berakhlak baik kepada lingkungan hidup apabila kita sudah berakhlak baik kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan bab yang lain dalam kajian tentang akhlak.
Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.